Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar matematika lagi nih, materi himpunan kelas 7. Teman-teman, melalui video ini, teman-teman diharapkan mampu memahami konsep himpunan, menentukan kumpulan yang termasuk himpunan atau bukan himpunan, dan juga dapat menyatakan suatu himpunan. Oke teman-teman, siap ya? Teman-teman, pernah nggak sih ke supermarket? Kalau nggak di minimarket deh. Pasti pernah dong, ngapain ke sana? Pastinya belanja dong. Belanja apa aja? Bisa nih, bisa sampo. Terus apa lagi ya? Bisa minuman soda. Terus bisa jajanan ringan. Terus bisa sayur. Terus belanja apa lagi teman-teman? Banyak dong pastinya. Terus waktu kita di supermarket atau di minimarket, pernah gak sih kita berpikir bahwa kenapa mereka menyusun barang-barang sesuai jenisnya? Misalnya, nih kelompok sayur, merah sama merah, hijau sama hijau. Terus ada kelompok sampo, sampo dengan sampo tentunya. Terus minuman soda dengan minuman soda. Terus ada jajanan ringan dengan jajanan ringan. Ada sayur dengan sayur. Kira-kira kenapa ya teman-teman mereka menyusun itu? Tentunya tujuan utamanya adalah mempermudah kita sebagai pembeli untuk mencari barang yang kita inginkan. Semisal nih, saya mau beli jajan, pasti saya mencari di kumpulan-kumpulan jajan, betul? Nggak mungkin saya mencari di kumpulan-kumpulan buah, nggak mungkin. Jadi di kumpulan-kumpulan jajan ini saya bisa milih nabati, piatos kah, leo kah, citatos kah, terserah saya yang beli. Oke teman-teman. Jadi suatu kumpulan ini, kumpulan jajan ini bisa anggotanya atau apa ya, jenis-jenisnya bisa terdefinisi dengan jelas karena bisa disebutkan piatos, leo, sip, nabati dan lain-lain. Jadi item-item pada kelompok tersebut bisa terdefinisi secara jelas. Terus apa hubungannya dengan himpunan, Pak? Apa ya? Jadi himpunan teman-teman adalah suatu kumpulan. Kumpulan objek tentunya atau barang atau apapun itu yang anggotanya dapat terdefinisi dengan jelas seperti yang tadi. Jadi kumpulan jajan-jajan yang anggotanya bisa terdefinisi dengan jelas. Leo, nabati, spong, citatos dan lain-lain. Oke teman-teman, lanjut. Terus tadi himpunan. Pasti ada yang bukan himpunan kan Pak? Pasti ada. Yuk kita analisis. Kalau ada kumpulan binatang berkaki 4, apakah termasuk himpunan Pak? Yuk kita kembali lagi. Himpunan merupakan kumpulan. Oh di sini udah kumpulan nih. Tapi apakah kumpulan ini anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas? Betul sekali. Anggota dari binatang berkaki 4 dapat terdefinisi dengan jelas. Misal saya menyebutkan kuda, pasti teman-teman setuju karena kuda berkaki 4 itu terdefinisi dengan jelas. Kalau saya menyebutkan gajah, pasti teman-teman setuju karena gajah berkaki 4. Terus jerapah, sapi, kambing itu berkaki 4. Jadi anggota-anggotanya terdefinisi dengan jelas. Berarti apakah ini suatu himpunan? Betul sekali. Oke teman-teman, lanjut. Sekarang ada kumpulan wanita-wanita cantik. Apakah termasuk himpunan? Ayo teman-teman, himpunan atau tidak? Himpunan merupakan kumpulan objek atau apapun itu yang anggotanya terdefinisi dengan jelas.
Pak, kan cantik relatif, Pak. Betul, jadi saya bilang cantik, teman-teman bilang, aku kurang cantik, Pak. Itu relatif, jadi tidak bisa terdefinisi dengan jelas. Jadi kumpulan wanita-wanita cantik itu bukan himpunan. Oke teman-teman, lanjut. Kalau ini Pak, kumpulan tumbuhan yang memiliki akar serabut. Ayo teman-teman, apakah termasuk himpunan? Kalau saya nyebut padi, apakah teman-teman setuju? Betul setuju, karena apa? Padi memiliki akar serabut. Kalau rumput, pasti teman-teman juga setuju, karena rumput memiliki akar serabut juga. Jadi objek-objeknya atau anggota-anggotanya dapat terdefinisi dengan jelas. Oke teman-teman, paham ya? Terus ini nih, buat latihan teman-teman. Kalau ini kumpulan bunga-bunga indah, apakah termasuk himpunan? Kalau ini kumpulan hewan karnivora, apakah suatu himpunan? Oke teman-teman, bisa mencoba-coba nih. Kumpulan bunga-bunga indah, apakah suatu himpunan? Kumpulan hewan karnivora, apakah suatu himpunan? Yuk berpikir. Udah ya teman-teman, bisa lah ya. Kita udah belajar konsep himpunan, terus menyatakan kumpulan yang termasuk himpunan atau tidak. Sekarang kita bagaimana menyatakan suatu himpunan. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat dan pelajari. Yang pertama, himpunan itu disimbolkan dengan huruf kapital. A gede, B gede, C gede, D gede, dan lain-lain teman-teman. Kalau Z Pak, boleh Z kapital. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus dalam kurung kurawal. Jadi anggota-anggotanya di dalam kurung kurawal. Yang ketiga, untuk memisahkan antara satu anggota dengan anggota lainnya harus menggunakan tanda koma. Semisal tadi, kumpulan jajan di minimarket, ada Piatos, ada Leo. Jadi nanti kalau menulis dipisahkan dengan tanda koma. Piatos, koma, Leo, koma, Citatos, koma, Nabati, koma, dan lain sebagainya. Terus kalau anggota banyak banget gimana? Ya bisa menggunakan titik-titik dan berlanjut menggunakan titik-titik. Oke teman-teman, selain ini teman-teman harus tahu nih notasi dalam himpunan. Jadi yang seperti E itu teman-teman dibaca anggota dari. Yang seperti E dicoret itu bukan anggota dari. Ya ingat-ingat ya teman-teman, ada 4 hal yang diingat. 4 hal. Yang pertama, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital. Terus penulisan anggota-anggotanya harus di dalam kurung kurawal. Dan setiap anggota atau memisahkan anggota harus pakai koma. Dan jika anggotanya banyak banget bisa titik-titik yang artinya berlanjut. Lanjut. Untuk penulisan himpunan ada berapa hal yang bisa digunakan untuk menyatakan himpunan atau menuliskan himpunan. Yang pertama dengan kata-kata. Kata-kata gimana Pak? Semisal ada B itu menyatakan bahwa bilangan ganjil antara 10 dan 20. Untuk menyatakan himpunannya gimana? Kalau dengan kata-kata, oke seperti ini. Ingat, B itu menyatakan suatu himpunan. Karena B gede ya, B kapital. Terus anggotanya ditulis di dalam kurung kurawal. Karena di sini dengan kata-kata berarti di dalam kurung kurawal cukup dengan kata-kata. Yaitu bilangan ganjil antara 10 dan 20. Dengan kata-kata cuma seperti itu. Jadi kalau semisal gini Pak, B adalah bilangan genap antara 10 dan 20. Ya udah berarti penulisannya gimana? B sama dengan di dalam kurung kurawal, karena dengan kata-kata langsung aja bilangan genap antara 10 dan 20. Ya teman-teman. Yang kedua dengan notasi pembentuk. Gimana Pak? Oke.
Misal kita punya soal yang sama, B adalah bilangan ganjil antara 10 dan 20. Terus menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk gimana Pak? Seperti ini. Ingat, B ini himpunan, terus X-nya itu notasi pembentuknya ya. X itu anggota himpunan dari B. X, ingat ya, X itu himpunan anggota himpunan dari B, di mana X itu bilangan ganjil. Kok bisa bilangan ganjil Pak? Di sini bilangan ganjil. Terus notasi pembentuknya X di antara 10 dan 20, atau X itu lebih dari 10 dan X kurang dari 20, atau bisa dibaca X itu di antara 10 dan 20. Oke teman-teman. Yang ketiga, menyebutkan seluruh anggota. Semisal nih, B adalah bilangan ganjil antara 10 dan 20. Karena menyebut seluruh anggota, jadi seluruh anggota bilangan ganjil antara 10 dan 20 disebutin semua. Misal, ingat B, terus di dalam kurung kurawal itu ada anggotanya. Jadi karena ini menyebut seluruh anggota, berarti 11, 13, 15, 17, 19. Karena bilangan antara 10 dan 20. Oke teman-teman, seru ya. Mari kita berlatih. Jadi teman-teman siapin pulpen sama kertasnya nih. Jadi nanti setiap soal latihan saya kasih waktu 10 detik untuk mengerjakan. Oke teman-teman, siap ya? Siap. Yang pertama, latihan pertama nih, tentukan apakah himpunan atau tidak. Saya akan beri satu kumpulan, teman-teman jawab himpunan atau tidak. Oke, saya akan memberikan kumpulan binatang berkaki 2. Oke, 10 detik dari sekarang. Selesai. Jadi apa teman-teman? Ingat, kumpulan yang yang anggotanya terdefinisi dengan jelas itu disebut himpunan. Ini binatang berkaki 2. Kalau saya nyebut bebek, teman-teman setuju nggak? Pasti setuju. Kalau saya nyebut ayam, pasti setuju. Jadi terdefinisi dengan jelas. Jadi kumpulan ini merupakan suatu himpunan. Oh, benar. Keren teman-teman. Soal latihan kedua. Siap ya teman-teman? Nyatakan himpunan dengan menyebut semua anggotanya, di mana B adalah bilangan kelipatan 5 antara 10 dan 22. 10 detik dari sekarang. Oke. Kita ingat, menyebutkan semua anggotanya berarti kita mengelis semua anggotanya. Kita coba B sama dengan kurung kurawal, jadi semua anggotanya itu ditulis di dalam kurung kurawal. Kenapa 15 dan 20? Karena kelipatan 5 antara 10 dan 22, yaitu angka 15 dan 20. Oke teman-teman, bisa ya? Lanjut. Oh, ternyata latihan soalnya udah selesai. Kita ada penugasan nih, kita mengerjakan penugasan. Satu soal saja. Oke, nyatakan himpunan berikut dengan 3 cara yang telah kita pelajari. Apa tadi? Dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk, dan juga dengan mendata semua anggotanya. Jadi ada 3 untuk menyatakan himpunan. Jadi dibuat semua ya teman-teman. Dari A adalah bilangan ganjil lebih dari 10. Oke teman-teman, itu PR-nya hari ini. Saya cukupkan hari ini. Apakah ada pertanyaan?
Kalau mungkin ada pertanyaan bisa di kolom chat. Harusnya gini Pak, boleh sekali. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.